Oke, nama gue Jeremy Carlo, prodi gue tuh Teknik Informatika, Universitas Matana pastinya. Nama gue Dea, gue dari program studi Hospitality and Tourism angkatan 2018. Perkenalkan, nama aku Yonatan, aku dari prodi Statistika angkatan 2018. Nama aku JJ, aku dari prodi Manajemen 2018. Kalau gue sih ngeliat diri gue mungkin, ini masih keinginan juga sih, tapi gue ngeliat diri gue sih a good leader kali ya, mungkin. A good leader, oke deh, a good leader sih. Sebenarnya susah ya deskripsiin diri sendiri, kan harus orang yang nilai ya. Tapi kalau menurut gue sih, mungkin gue orangnya simple dan cuek ya gitu. Dalam artian ketika lu baik sama gue baik sama lu. Ketika lu nggak baik sama gue, ya gue bodo amat gitu loh. Mungkin emang kita nggak sefrekuensi aja gitu sih. Bodo amat, iya. Ramah dan murah senyum. Tetapi saking murah senyumnya, orang bisa merasa kalau mereka itu diledeki oleh saya gitu. Karena saking murah senyumnya? Iya. Oh, orang merasa kayak, aduh nih orang kenapa senyum gue? Kayak gitu. Bertanggung jawab, dewasa lah, terus bekerja keras, sama yang pasti ya selalu berbuat baik ke semua orang. Kalau orang lain ngeliat kamu tuh, kok bisa deskripsiin gak sih kamu tuh kayak gimana? Aduh, sebenarnya ya untuk menilai diri sendiri itu lebih ke orang lain ya, tapi kalau yang gue dengar dari orang lain sih mungkin lebih ke visioner kali orangnya. Terlalu visioner mungkin. Visioner. Kadang-kadang terlalu visioner, jadi orang kadang ya gitulah mungkin. Sebenarnya kalau visioner sih gimana ya, nggak terlalu suka sih ya mungkin ya. Maksudnya dipanggil visioner kan mungkin salah gitu ya. Tapi lebih suka dipanggil good leader sih daripada a good boss gitu. Lebih senang dilihat sebagai good leader gitu sih. Leadership lo itu udah tumbuh dari semenjak perkembangan Sebenarnya kalau jiwa-jiwa leadership, emang gue dari SMP udah ikut OSIS ya kalau SMP dulu ya. Sebenarnya ya apa adanya aja gitu. Jadi lu bisa ngelihat gue dengan kelebihan dan kekurangan gitu, asik. Jadi terserah lu mau melihatnya dari sisi yang mana gitu. Terus juga terserah mereka mau temenan sama gue dengan sifat gue yang kayak gini atau enggak gitu. Berarti nggak ada ekspektasi apapun orang lain mau menilai diri gue tuh kayak gimana? Enggak. Karakter ya? Iya. Aku sih orang yang care ya, yang bisa berempati ke orang lain sih sebenarnya kayak gitu. Kalau aku sih maunya orang bisa melihat kalau diri aku ini bisa menyebarkan positive vibes ke orang lain kayak gitu. Kalau pribadi sih, kalau mau orang lihat aku seperti apa sih, gak mau kayak gimana-gimana sih. Karena kan ya prinsipnya setiap orang melihatnya berbeda-beda ya. Yang penting aku selalu berbuat baik kalau setiap orang sih. Gak mau dipandang kayak gimana, yang penting ya aku jalanin sesuai jalur aku yang baiknya. Jadi apa adanya gitu? Apa adanya aja, nggak usah yang ada apa adanya gitu. Kalau setelah lulus ini planning lu ke depannya? Setelah lulus pastinya planning gue ke depan kan kerja, itu pasti dong. Kerja, cari ilmu pastinya. Dan untuk planning gue pengennya sih bikin perusahaan buat gue sendiri kali ya. Iya, jadi CEO buat atas diri sendiri gitu, nggak di atas orang, pengennya gitu sih. Sebenarnya kalau planning ya, aku tuh mikir mau jadi aku ya. Aku tuh mikir awalnya mau enjoy life dulu, baru masuk ke dunia kerja. Cuman ya puji Tuhan sekarang aku udah kerja duluan sih sebelum enjoy life ya gitu. Jadi berbarengan aja gitu. Enjoy life dan Bekerja gitu. Untuk planning sih sebenarnya aku pengen punya bisnis ya, atau pengen punya usaha sendiri. Tapi kan yang kita ketahui kalau punya bisnis itu kan tidaklah sesuatu hal yang mudah gitu. Jadi untuk sekarang aku lebih berfokus ke pekerjaan aku sekarang dan ingin mengikuti pelatihan-pelatihan ke bidang yang aku minati kayak gitu. Kalau planning ya pasti ada dong, karena kan setiap orang kalau udah lulus harus kemana jalannya kan, alurnya mau kemana. Kalau udah sekarang sih sebelum wisuda, puji Tuhan udah kerja, walaupun kerjanya juga maksudnya ya house life aja, tapi udah menghasilkan uang, itu udah suatu kebanggaan. Planning kedepannya yang pasti selalu pengen sukses gak sih semua orang? Pasti nggak cuma aku doang, semua orang pasti pengen sukses, pengen karirnya terus bagus, terus sama pasti ya kalau umurnya udah cukup, pasti mau berkeluarga, pengen punya aset, rumah, segala macam gitu sih planningnya. Nah, sekarang udah lulus kuliah, Iya. udah bentar lagi mau wisuda kan. Ada Yes. perasaan takut
Oke, dibilang rasa takut tuh pasti ada ya. Pasti ada rasa takut. Cuman mungkin rasa bahagia gue lebih gede sih dibandingkan rasa takut gue. Gitu sih. Ya. Rasa bahagia lu tentang apa nih? Mungkin kalau rasa bahagianya nih kayak gue tahu gue udah bakal mau naik level. Intinya gitu, maksudnya ada next level kan. Next step mencapai mimpi gue tadi. Gitu sih, dengan lulus ini gitu kan. Dengan lulus ini kan gue mencapai target gue bakal lebih deket gitu sih. Kalau rasa takut lu? Rasa takut gue, baik lagi ya, mungkin nggak tahu, orang bilang kan orang visioner ya. Gue takut mimpi gue nggak tercapai, intinya gitu sih. Jadi gue lulus, gue juga ada rasa takut nih. Aduh, ini udah umur segini kan, terus takutnya makin nggak tercapai, takut juga nggak tercapai. Karena ada beberapa target juga kan harus di reschedule lagi, jadi makin lama gitu tercapai. Langkah-langkah lu untuk mengatasi rasa takut kalau mimpi lu nggak tercapai itu kayak gimana? Sebenarnya baik lagi sih, biasanya kalau gue mengatasi itu gue menyendiri dulu biasanya. Gue cari tempat tenang, entah itu di kafe atau apa, ya gue mikir lagi nih, plan-plan gue nih harus gue diganti lagi intinya gitulah. Gue ganti plan gue, yang pertama mungkin ini kurang efektif, gue ganti mikirin plan gue gimana ke depannya, dan itu yang bikin gue bakal percaya lagi sih gue bisa mencapai mimpi gue. Gitu. Kalau takut sih pasti ada dong, karena habis kuliah kan kita masuk ke dunia kerja gitu kan. Seperti kata orang-orang, dunia kerja itu keras, yang bener gitu loh, banyak tusuk-tusukannya, banyak. Pokoknya kita tuh dituntut untuk progres, berkembang terus. Jadi kita nggak boleh stuck di satu titik itu sih. Jadi harus mentalnya kuat sih, biar tetap waras gitu di dunia kerja. Berarti rasa takutnya tuh lebih ke mentality kamu dalam menghadapi dunia kerja. Iya. Tapi sekarang udah berhasil dihadapi ya? Puji Tuhan udah. Kalau boleh jujur sih enakan kuliah ya. Soalnya kan kuliah datang, belajar, terus pulang, nongkrong gitu kan. Kalau dunia kerja kan kita udah seharian di tempat kerja, kadang pulang mesti ngurusin kerjaan gitu kan. Cuman kalau mau ambil sisi bahagianya ya, kalau kita flashback, udah 4 tahun loh kita kuliah gitu, cepet banget gak berasa. Bisa lewatin tiap hari, bisa lewatin skripsi, sampai ada di posisi sekarang gitu. Jadi lebih ke bersyukur aja sih gitu. Bebannya udah terlepas. Iya. Tapi emang berasa kalau kuliah tuh kayak bebas dari tuntutan gitu. Iya, belum mikirin dunia yang sebenarnya lah gitu. Dari life-nya setelah lulus ini ya? Oh ya ada sih, karena kan di saat kita lulus kita kan menyandang gelar ya. Jadi kita pasti punya rintangan di depan gitu. Nah tapi kita tidak boleh takut sih, kita harus hadapi itu. Dan di saat kita bisa melalui itu, maka karakter kita bisa terbangun dengan sendirinya kayak gitu. Tapi dari Yonatan sendiri ada muncul rasa takut itu? Ada banget. Ada banget. Jadi ketakutannya menghadapi masa depan kayak gitu? Betul. Oke. Terus kalau selain rasa takut ada rasa bahagia juga nggak setelah lulus ini? Ada. Apa tuh? Karena kan kita berkuliah juga bukan karena kekuatan kita sendiri ya, pasti ada dari bantuan orang lain termasuk keluarga. Jadi aku sih seneng ya karena bisa lulus, jadi perbuatan baik mereka itu tidak percuma untuk aku kayak gitu. Untuk ketakutan ya pastinya sedikit sih, karena kan ya udah punya kesibukan masing-masing ya. Ketakutannya paling kayak kita jadi jarang nongkrong, biasanya kuliah langsung nongkrong, kerja langsung pulang istirahat karena udah capek badannya, atau enggak emang harus fokus kerja terus, jadi nggak ada waktu untuk bermain sih. Paling ketakutannya ya karena udah nggak ada waktu untuk bermain aja sih, karena emang udah waktunya juga kali ya untuk bekerja kayaknya. Berhenti bermain. Iya, berhenti bermain, kayaknya pensiun bermain. Terus selain rasa takut, kamu rasain ada rasa-rasa bahagia kayak gitu? Oh ya pasti rasa bahagianya itu banyak banget daripada rasa takutnya. Karena kan udah berpenghasilan, udah bekerja, terus jadi bisa ngedapetin apa yang kita mau. Jadi kan kita nggak usah harus sekolah-sekolah, harus kuliah-kuliah dulu mikirin tugasnya besok apa, harus kerjanya apa, harus sekolahnya gini-gini terus aja. Jadi nggak boring sih. Jadi aku lebih senangnya untuk yang sekarang ini banyak banget senangnya karena ya dapat pengalaman baru. Nggak cuma itu aja kan, nggak cuma di daerah kampus aja mainnya sama dia aja. Jadi punya pengalaman baru, punya semangat baru, punya semangat tujuan hidup baru aja sih untuk bekerja dan bertanggung jawab untuk keluarga. Apa arti hidup bahagia buat? Bahagia buat gue mungkin financial freedom sih. Oke. Bisa lebih deskripsiin nggak sih finansial? Ya mungkin seperti apa? di saat gue mau makan kemana gue nggak mikir, di saat gue mau jalan kemana gue nggak mikir.
Dan di saat gue mau beli something gue nggak mikir itu sih inisiatif itu. Free, lu Iya. keluarin duit bebas. Iya, itu sih. Hidup bahagia buat aku itu ketika aku bisa bikin orang lain bahagia karena apa yang aku lakuin gitu. Jadi kan aku di dunia F&B nih gitu kan, aku khususnya di coffee shop nih, aku kerja di coffee shop. Aku tiap pagi tuh pasti buatin 1 cup kopi buat regular customer aku gitu kan. Meskipun kayak 1 cup kopi kecil aja gitu, itu bisa menentukan gimana keseharian mereka gitu. Jadi aku mau ketika mereka minum itu mereka senang sesuai dengan selera mereka, jadi mereka bisa ngawalin hari mereka tuh dengan bahagia gitu. Berarti bisa aku simpulin kalau arti hidup bahagia buat kamu itu ketika orang lain di sekitarmu itu juga bahagia. Betul. Karena yang kamu perbuat juga. Iya, dan juga mereka bisa nge-influence kebaikannya, nyebarin kebaikannya juga ke sekitarnya. Gitu. Positif vibes sekali dia. Enggak lah. Yang pasti kebutuhan sandang pangan papan terpenuhi ya yang pasti. Habis itu satu lagi sukses ya dalam pekerjaan. Pokoknya yang penting bisa bahagiain diri sendiri yang pertama, orang tua, banggain orang tua, udah sih itu bahagia. Nggak ada yang lain, udah nggak ada sakut pautnya lagi. Udah paten itu.